Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nadia Presenti dengan 212410101027 dari Prodi Sistem Informasi dan dari Sistem Basis Data kelas A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas M11 praktikum, yaitu dengan modul where dan fungsi agregat. Kemudian di sini, oke. Yang pertama di sini yaitu yang A, where column string dan numerik. Nah, di sini diberikan tiga soal, yaitu yang pertama, kita harus menampilkan customer yang berasal dari Brazil. Dan di sini, untuk menampilkan customer yang berasal dari Brazil, yang pertama, kita select bintang from customer terlebih dahulu, kemudian kita menggunakan where, di mana country sama dengan Brazil. String Brazil. Kemudian kita coba run. Nah, di sini maka akan menampilkan semua customer yang berasal dari Brazil. Kedua konsol, ini semua berasal dari Brazil. Oke, karena sudah berasal dari Brazil semua. Oke, selanjutnya, soal selanjutnya yaitu tampilkan produk yang tidak diproduksi lagi. Nah, produk yang tidak diproduksi lagi. Untuk menampilkan produk yang tidak diproduksi lagi, maka dari select from product di mana discontinue. Nah, discontinue ini berarti bahwa produknya ini tidak diproduksi kembali. Di mana discontinue di sini lebih dari sama dengan 1. Nah, kita select. Nah, di sini ditampilkan semua produk yang saat ini sudah tidak diproduksi kembali. Discontinue 1. Nah, discontinue 1 ini menandakan bahwa sudah tidak produk ini sudah tidak produk ini sudah tidak diproduksi kembali. Sedangkan jika diproduksi itu maka di sini bukan 1. Contohnya jika masih diproduksi, di sininya akan 0. Nah, semacam itu. Kemudian setelah itu tampilkan ID nama perusahaan, alamat lengkap perusahaan yang berasal dari luar Kanada. ID nama perusahaan, ID dengan ID nama perusahaan, alamat seperti yang tadi ya, yaitu address-nya dipisahkan oleh koma, kemudian city dipisahkan oleh koma, dengan country sebagai alamat lengkap dari supplier. Nah, di mana country-nya ini tidak sama dengan Kanada. Ya. Nah, coba run. Nah, di sini sudah muncul apa yang kita inginkan, di mana terdapat supplier ID, terdapat company name-nya juga nama alamat lengkapnya di sini sudah terbaca di sini. Di mana country-nya ini yang ada di belakang ini tidak ada yang sama dengan Kanada atau tidak ada yang berasal dari Kanada. Semuanya berasal dari luar Kanada. Selanjutnya modul B. Di sini ada wildcard and left. Wildcard and left. Nah, di sini kita disuruh untuk menampilkan supplier yang nama perusahaan mengandung kata LTD. Nah, untuk itu kita yang pertama kita select dari supplier terlebih dahulu, kemudian di mana company name-nya kita menggunakan elite. Elite ini merupakan modul yang digunakan di sini yang digunakan untuk melihat supplier, melihat company, maksud saya melihat company yang memiliki nama LTD di dalamnya. Kemudian kita jalankan, maka semuanya akan ada di sini. Nah, ada di sini ada
data mengenai company yang memiliki nama LTD di dalamnya. Dan setelah itu kita disuruh menampilkan employee yang huruf pertama first name lebih kecil huruf pertama last name. First name-nya lebih kecil huruf pertama last name-nya. Dan itu di sini terlebih dahulu sama ya, seperti yang sebelumnya saya lagi from supplier dari supplier di mana di sini menggunakan substring. Ini menggunakan substring. Di mana nantinya akan menampilkan huruf menampilkan ini nantinya akan menampilkan first name-nya itu lebih kecil dari last name-nya. Seperti ini contohnya. Nah, last name-nya itu first name-nya itu A, dan kalau last name-nya itu F. Maka F lebih besar dari A. Maka di sini semuanya datanya seperti itu. Ini A dengan D, of course sudah pasti A itu lebih kecil dari D. Oke, selanjutnya di sini kita diminta untuk menampilkan supplier yang huruf depan company name dan kontak name-nya sama. Sama seperti yang tadi, kita menggunakan substring di sini. Dengan nama company name-nya itu sama dengan kontak name-nya. Coba kita select. Nah, di sini ada yang company name-nya dengan kontak name-nya itu huruf depannya sama-sama M. Oke, selanjutnya C. Itu where column bertipe tanggal. Nah, di sini kita diminta untuk menampilkan employees yang masuk perusahaan setelah 10 Desember 1992. Nah, di sini untuk itu kita select terlebih dahulu dari employee, di mana hire date-nya itu lebih dari tanggal yang telah ditentukan tadi, yaitu tanggal 10 bulan 12 dan tahun 1992. Nah, coba kita select. Ada beberapa company. Nah, di sini ada data, itu ada 6 company yang hired. Ada 6 employee yang saya ada 6 employee yang hire date-nya itu lebih dari tahun 1992. Oke, selanjutnya di sini tampilkan orders yang jangka waktu antara pemesanan dan pengirimannya lebih dari 10 hari. Jangka waktu antara pemesanan dan pengiriman. Oke. Nah, di sini maka untuk mengetahui jangka waktu dan pengirimannya itu lebih dari 10 hari itu maka kita menggunakan where. Nah, ekstrak terlebih dahulu dengan ekstrak kita perlu mengekstrak a day-nya saja atau tanggalnya saja, harinya saja dari kemudian di sini ada ship date dan order date-nya itu nanti dikurangi, itu kan merupakan selisihnya tadi. Kemudian hasilnya ini lebih dari 10. Coba kita run. Nah, di sini akan ditampilkan data seperti yang tadi diinginkan, yaitu yang selisih antara ship date dan order date-nya itu lebih dari 10 hari. Nah, seperti misalnya ini contohnya ya. Order date-nya 90 tanggal 4, kemudian ship date-nya di sini itu 16. Nah, antara 4 dan 16 jika kita kurangi maka lebih dari 10. Seperti itu. Kemudian modul selanjutnya Oke, kita akan lanjutkan ke soal D. Nah, yaitu di sini adalah yang pertama kita disuruh untuk menampilkan nama, masa kerja, serta usia employee yang bekerja
bekerja lebih dari 35 tahun atau yang usianya lebih. Yang pertama ada tampilkan produk yang reorder levelnya kurang dari 10 atau yang restock yang stoknya lebih dari 100. Oke. Di sini gede. Untuk menampilkan apa yang telah dikatakan tadi, di sini itu untuk menentukan reorder level kurang dari 10 dan stok lebih dari 100, maka kita pertama-tama select terlebih dahulu dari produk. Kita di sini dari produk kita select di mana kita select data dari produk di mana discontinue-nya ini sama dengan 1. Mengapa sama dengan 1? Karena di sini ada tampilkan produk yang discontinue atau stoknya 0. Nah, karena discontinue itu merupakan tidak lanjut, produknya itu tidak lanjut diproduksi, maka di sini discontinue ini sama dengan 1. Nah, ini menandakan bahwa produknya ini tidak diproduksi kembali. Kemudian unit in stock sama dengan 0. Maka stoknya sudah 0. Coba kita jalankan. Jika kita jalankan, maka di sini akan muncul yang discontinue-nya itu adalah 1 atau produknya ini sudah tidak continue produksi. Di sini. Kemudian unit in stock-nya itu ya kemudian setelah itu di sini ada di sini setelah itu kita disuruh untuk menampilkan produk yang reorder levelnya kurang dari 10 atau stoknya lebih dari 100. Nah, selanjutnya itu kita dari tabel produk di mana kita akan men-select di mana reorder levelnya itu kurang dari 10 dan unit in stock-nya itu lebih dari 100. Jadi kita select. Saya menggunakan or atau kita akan men-select reorder level yang reorder levelnya itu kurang dari 10 atau yang unit stoknya itu lebih dari 100. Unit stoknya lebih dari 100 seperti ini misalnya. Seperti ini. Oke. Setelah selesai, selanjutnya di sini lihat itu tampilkan produk yang reorder levelnya kurang dari sudah. Tampilkan nama, masa kerja, serta usia employee yang bekerja lebih dari 35 tahun atau yang usianya lebih dari 60 tahun. Di sini, pertama-tama dari tabel employee kita select terlebih dahulu first name, kemudian juga last name-nya dipisahkan oleh spasi sebagai yang akan ditampilkan sebagai nama lengkap nantinya, kemudian diekstrak terlebih dahulu karena di sini ditanyakan mengenai masa kerja seperti yang pada tabel select sebelumnya. Si employee yang bekerja lebih dari 35 tahun, maka untuk mengetahui usia di sini usia atau masa kerja di sini kita ekstrak terlebih dahulu year atau tahunnya. Kemudian nantinya selisih antara a date tanggal dengan hire date-nya itu merupakan akan ditampilkan sebagai masa kerja. Kemudian di sini juga ada ekstrak tahun dari selisih antara hari ini dengan birth date, di mana usia di mana ini akan menjadi usia dari employees. Nah, nanti akan ditampilkan. Kemudian di sini when, di mana di mana diekstrak lagi year from dari sekarang. Kemudian jika usianya lebih dari 60 tahun. Nah, iya, oke. Jika usianya itu lebih dari 60 tahun di sini, jika usianya lebih dari 60 tahun maka tandanya akan dimunculkan
Dan jika masa kerjanya itu lebih dari 35 tahun juga akan ditampilkan. Coba kita select terlebih dahulu. Nah, di sini ditampilkan nama lengkapnya, siapa saja yang memiliki masa kerja, yang masa kerjanya itu, yang masa kerjanya lebih dari 35 tahun, yang masa kerja lebih dari 35 tahun, dan usianya itu lebih dari 60 tahun. Oke, lanjut ke selanjutnya. Di sini kita disuruh untuk menampilkan employee yang tinggal di London, Seattle, dan juga Tacoma. Gunakan in. Nah, di sini untuk menampilkan data, untuk menampilkan nama data employee yang tinggal di London, Seattle, dan juga Tacoma. Ini digunakan in. Nah, ini contohnya. Sepertinya di sini ada sedikit kesalahan. Orangnya. Ini kita hapus. Ini terlebih dahulu. Oke. Nah, di sini akan ditampilkan employee, seluruh data employee yang berasal dari London, Seattle, dan juga Tacoma. London, Seattle, dan juga Tacoma. Selanjutnya di sini ada mode yaitu N. Yang pertama, kita dia suruh untuk menampilkan order yang terjadi setelah 25 Desember 1996 yang harus dikapalkan paling lambat 20 hari setelah order. Oke. Nah, jadi setelah 25 yang harus dikapalkan paling lambat 20. Oke. Nah, untuk mencari apa yang diminta tersebut atau mencari order yang terjadi setelah 25 Desember. Nah, maka kita membutuhkan dari order select di mana order date-nya itu lebih dari tanggal 25 bulan 12 1995, dan untuk mencari paling lambat 20 hari setelah order, maka kita ekstrak harinya tersebut karena hari yang dibutuhkan, kemudian selisih antara ship date dan juga order date jika kurang dari 20 maka akan ditampilkan di tabel ini. Coba kita tampilkan. Maka akan menampilkan seperti apa yang telah tadi disuruh, yaitu di mana dari tabel order ini, di mana order date-nya itu lebih dari 1995 dan juga antara ship date dan order date-nya itu kurang dari 20. Jadi dikurangi ini. Nah, oke. Kemudian selanjutnya modul E. Tampilkan produk yang discontinue, yang stoknya masih lebih dari 0. Kita akan menampilkan dari produk di mana produk ini sudah discontinue, sudah tidak produksi lagi, tapi stoknya itu masih lebih dari 0, masih ada stok. Ini discontinue semua, dan stoknya itu in stoknya itu lebih dari 0, masih ada. Terus selanjutnya, tampilkan produk dengan ID genap dan harganya di atas $5. Oke, kita akan menampilkan produk di mana produknya ini bilangan genap. Nah, di sini untuk menampilkan bilangan genap, maka kita akan menggunakan modulo di sini, fungsi modulo. Nah, di sini lambangnya itu persen. Nah, jadi jika kita ingin menghasilkan menampilkan sesuatu, untuk saya menampilkan yang tadi yaitu produk yang ID-nya genap, maka menggunakan modulo produk ID modulo 2 sama dengan 0, dan unit price, dan yang unit price-nya ini lebih dari 5.
Kita select sesuai dengan syarat yang tadi, maka produk ID-nya ini genap semua. Kemudian unit price-nya di sini lebih dari 5. Tidak ada yang 5, yang kurang dari 5. Oke, setelah itu selanjutnya tampilkan produk yang harganya 5 sampai 10. Kita menggunakan Bitwin di sini. Nah, di sini digunakanlah Bitwin, yaitu dengan yang pertama dari produk ini kita select di mana unit price-nya itu Bitwin atau di antara 5 dan juga 10. Kita jalankan. Unit price. Nah, di sini di antara 5 dan juga 10. Kemudian selanjutnya untuk F, gabungan N dan NOR. N and NOR. N and OR. Kemudian di sini tampilkan order yang terjadi setelah 25 Desember 1996 yang harus di kapal 20 sampai 30 setelah pemesanan. Yang pertama, kita select dari order, kita select di mana order date-nya itu lebih dari yang tadi, yaitu 25 tanggal 25 bulan 12 dan 1995. Dan untuk menghitung yang shipping dengan order date-nya itu, apakah order date-nya itu, maka where di sini fungsi where jika order date-nya seperti yang tadi saya bilang, dan kita ekstrak di sini D-nya, kemudian di sini kita selisih antara ship date dan order date-nya, kemudian jika selisih antara ship date dan order date-nya itu di antara 20 sampai 30, maka datanya akan ditampilkan di sini. Jadi begini. Kemudian selanjutnya, tampilkan order yang harus dikirim ke Brazil atau Italia pada tanggal 25 Desember sampai 25 Desember 1997. Di sini yaitu dari order kita select di mana ship country-nya itu tadi di Brazil sama Italia kan. Di Brazil, Italia, and dan ship date-nya itu di antara, nah kita tulis 1996 sampai tanggal 25/12/1996, dan di sini 25/12/1997. Coba kita lihat. Oke. Nah, di sini tidak ada yang lebih dari tanggal 25. Selanjutnya, yang terakhir, kita disuruh untuk menampilkan employee dari Seattle atau New York yang berusia 50 sampai 60 tahun. Nah, untuk itu dari employee kita select di mana city-nya itu Seattle dan New York. Kemudian kita ekstrak terlebih dahulu. Yang kita butuhkan hanya year di sini kan, untuk menentukan apa tadi? Untuk menentukan usia karyawan, maka dimakan extract year. Kemudian jika nanti selisih now dengan birth date ini merupakan usia ya. Kemudian setelah itu jika usianya itu antara 50 sama 60, maka akan ditampilkan di tabel. Sebentar, ada kesalahan. Kita copy. Nah, di sini berarti tidak ada
Data yang employee yang berasal dari Seattle, New York yang berusia antara 50 sampai 60. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.